Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep dasar tentang hak cipta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nuraini, dan pembahasan pertama Suci, adapun pembahasan kedua Presiden Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk pada materi pertama. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual bangsa yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Di era digital, penyebaran karya melalui internet menjadi semakin mudah, namun juga menimbulkan masalah seperti pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan karya tertentu. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang hak cipta untuk melindungi pencipta serta mendorong masyarakat agar lebih menghargai karya orang lain. Konsep dasar hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mengatur penggunaan karya yang dihasilkannya seperti memperbanyak, menggunakan, dan mendistribusikan karya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual hak tadi yang melindungi karya agar tidak digunakan tanpa izin. Konsep dasar hak cipta. Hak eksklusif bagi pencipta untuk mengatur penggunaan karyanya. Perlindungan otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Melindungi eksistensi karya, bukan ide atau gagasannya. Konsep ini bertujuan untuk menghargai kreativitas dan melindungi karya intelektual pencipta. Jenis karya yang dilindungi hak cipta meliputi berbagai karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra seperti buku dan karya ilmiah, drama atau pidato, lagu atau musik, drama dan tari, karya seni seperti lukisan dan desain grafis, fotografi, film, program komputer, serta terjemahan atau adaptasi karya yang dilindungi untuk mencegah penggunaan tanpa izin dan menghargai penciptanya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada materi kedua. Hak yang dimiliki pencipta adalah hak cipta terdiri dari hak moral dan hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain, seperti hak mencantumkan nama, mempertahankan dia dan menjaga identitas karya. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya seperti memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, serta menjual atau menyewakan karya. Perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta diberikan sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, meskipun pencipta dapat mendaftarkan karyanya untuk memperoleh bukti hukum yang lebih kuat. Masa perlindungan berbeda-beda tergantung jenis karya, namun umumnya berlaku selama hidup pencipta dan beberapa tahun setelah meninggal dunia, sehingga pencipta dan ahli warisnya dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang menggunakan karya orang lain tanpa izin dari pencipta atau penyandang hak cipta. Pelanggaran tersebut dapat merugikan pencipta baik secara moral maupun ekonomi. Yang pertama, membajak buku dan menjualnya tanpa izin. Yang kedua, mengunduh dan menyebarkan film secara ilegal. Yang ketiga, menggunakan musik tanpa izin untuk kepentingan komersial. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak bajakan.
bukti pelanggaran hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pelaku pelanggaran seperti pembajakan atau penggunaan karya tanpa izin dapat dikenakan hukum penjara sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda dalam jumlah terkait sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Pelaku pelanggaran juga dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan karya tanpa izin. Perkenalkan, nama saya Budi Milanji dengan Imaket 045. Jadi pertanyaan saya yaitu, siapa yang disebut sebagai pencipta dalam hak cipta? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu siapa yang disebut pencipta dalam hak cipta. Dalam hak cipta, pencipta adalah orang atau pihak yang menghasilkan suatu karya asli melalui kemampuan pikiran, imajinasi, keahlian atau kreativitasnya. Untuk penciptanya, penulis buku, pembuat lagu, fotografer, programmer, pelukis, atau pembuat video. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan aktif 97. Pertanyaan saya, jika seorang karyawan membuat desain atas perintah perusahaan, siapakah pemegang hak ciptanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Elsa. Jika seorang karyawan membuat desain atas perintah perusahaan, siapakah pemegang hak ciptanya? Hak cipta dari desain tersebut biasanya menjadi milik perusahaan karena karya dibuat atas perintah atau dalam hubungan kerja. Namun, nama pembuat desain tidak dapat dicantumkan sebagai pencipta karya tersebut. Perkenalkan, nama saya Aris Manan dengan NIM terakhir 673. Saya ingin bertanya, apa bolehkah ide atau gagasan dipatenkan dengan hak cipta? Tolong jelaskan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alexis Manan dengan pertanyaan, apa bolehkah ide atau gagasan dipatenkan dengan hak cipta? Tolong jelaskan. Ide atau gagasan tidak bisa langsung dipatenkan atau diberi hak cipta. Hak cipta hanya melindungi karya yang sudah ditunjukkan seperti tulisan, gambar, atau program. Sedangkan paten melindungi penemuan atau inovasi teknologi yang baru dimanfaatkan. Perkenalkan, nama saya Karlasan dengan NIM terakhir 671. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga integritas karya? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Khalil Aslan. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga integritas karya? Cara menjaga integritas karya dapat dilakukan dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hasil karya sendiri maupun karya orang lain.